akan mencoba ya mendemonstrasikan penggunaan aplikasi AI atau pemanfaatan aplikasi AI. Di sini yang akan saya gunakan adalah ChatGPT, di mana ChatGPT adalah sebuah chatbot ya, chatbot dari kecerdasan buatan yang dirancang untuk memahami pertanyaan atau perintah dari pengguna ya. Yang pertama kita lakukan adalah masuk ke Google Chrome, kemudian kita masuk dulu ke ChatGPT-nya. Di sini Anda akan diminta untuk login terlebih dahulu ya. Bisa juga tanpa login, tapi alangkah lebih baiknya kita login supaya history percakapan dengan ChatGPT-nya tersimpan ya. Continue with Google. Oke, saya coba menggunakan email. Oke, harus diisi. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini tampilan ketika kita pertama login, kita pilih penggunaan ChatGPT-nya untuk sekolah ya. Oke. Nah, ini tampilan pertama kali kita login, maka kita bisa langsung memberikan perintahnya di sini. Baik, yang pertama akan kita coba yaitu kita membuat bahan ajar. Di sini karena saya latar belakang biologi, kita buat bahan ajar tentang sistem peredaran darah. Kita masukkan dulu perintahnya di sini. Mohon bantu saya dalam pembuatan bahan ajar biologi tentang sistem peredaran darah manusia kelas 11. Oke, diklik saja langsung. Oke, oh ternyata perintah yang saya masukkan mungkin kurang lengkap, sehingga di sini muncul klarifikasi dari ChatGPT-nya, ingin format seperti apa, gaya penulisannya harus bagaimana, panjang materinya harus bagaimana. Oke, kita tambahkan lagi perintahnya ya. Buatkan bahan ajar dalam bentuk dokumen dengan bahasa yang ilmiah dan formal. Maaf, karena ini untuk siswa ya, jadi bahasanya sederhana dan komunikatif. Secara lengkap. Nah, kita lihat hasilnya bagaimana. Oke, kita lihat dulu katanya sebelum dibuatkan dalam bentuk Word atau dokumennya. Oke, udah ada peta konsepnya, kemudian uraian materinya. Oh, sudah ada aktivitas siswanya, eksperimen sederhana mengamati denyut nadi ya, betul, sudah dengan soal dan rangkumannya. Buatkan dalam bentuk dokumen.
pertama mungkin perintahnya dokumen Word ya. Oke, oh sudah ada nih dokumen ya. Oke, kita coba download terlebih dahulu. Kita lihat hasilnya bagaimana yang dibuat oleh ChatGPT. Nah, ini hasilnya sama ya seperti yang barusan kita lihat. Yaitu isinya ada aktivitas ya. Oke ya. Berikutnya kita coba buatkan LKPD-nya ya, LKPD dari bahan ajar yang telah dibuat. Nanti kalau sekiranya ini kurang lengkap atau kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan, artinya perintahnya kita tambahkan lagi ya. Mohon bantu buatkan juga lembar kerja peserta didik tentang materi tersebut. Bekerja peserta didik yang menarik dan kritis tentang materi. Oke, kita lihat ya hasilnya. Jadi Bapak Ibu dalam pembuatan LKPD juga kita bisa langsung ya disesuaikan dengan bahan ajar yang kita minta. Di sini sudah muncul beberapa kegiatan dari mulai mengamati, menalar, eksperimen, mengasosiasikan, sudah dengan refleksi dan penilaiannya. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, katanya menyetujui format langsung dibuatkan file Word agar bisa digunakan. Oke, supaya kita tidak capek ya mengcopy paste nih, copy paste. Kita minta saja langsung dalam bentuk dokumen. Ya, tolong buatkan dalam bentuk dokumen. Karena ChatGPT ini merupakan aplikasi yang dirancang untuk memahami pertanyaan atau perintah dari kita, dan dia akan menghasilkan respon yang relevan dan terdengar alami seperti kita ngobrol dengan manusia ya. Di sini kita sudah lihat ya muncul LKPD dalam bentuk dokumennya. Tuh, lihat hasilnya sudah ada ya. Petunjuk penggunaan LKPD, kita tinggal merapih-rapih atau mengedit ya. Mengedit sedikit, paling dibuat lebih menarik lagi. Mungkin tampilannya kita bisa menambahkan ornamen-ornamen lain ya. Oke, nah berikutnya ChatGPT itu selain kita bisa meminta secara langsung seperti ini, kita juga bisa meminta dwibahasa ya, penerjemahan dari LKPD. Nah, buatkan dalam bentuk bahasa Inggris misalkan. Kita akan lihat hasilnya, apakah LKPD-nya sudah langsung ke bahasa Inggris atau ternyata harus ada perintah tambahan. Oh, ini. Oke, kita download lagi dan kita lihat dulu, sudah dalam bentuk bahasa Inggris. Jadi selain meminta tolong membuatkan bahan ajar, membuatkan LKPD, kita juga bisa meminta ini menjadi bahasa asing ya, bahasa asing langsung. Tidak usah di copy paste Bapak Ibu ya, di copy paste satu-satu, tapi kita bisa langsung meminta dalam bentuk dokumen Word ya. Oke,
Kita coba lagi yang lainnya, fitur dari ChatGPT, apakah bisa membantu kita dalam menganalisis hasil LKPD-nya? Oke, untuk menganalisis kita masukkan terlebih dahulu tabel. Nah, ini tabel aktivitas dari laporan siswa-siswi. Mohon bantu menganalisis hasil eksperimen, menganalisis tabel ya, maaf, menganalisis tabel hasil eksperimen di kelas dan buatkan kesimpulannya. Oke. Ini sudah muncul ya hasil analisis datanya. Semua responden mengalami peningkatan frekuensi setelah melakukan aktivitas fisik. Oke, ini menunjukkan aktivitas fisik meningkatkan kerja jantung, tuh hasil. Kemudian irama denyut nadinya saat istirahat, seluruh responden menunjukkan irama yang teratur. Tapi setelah beraktivitas, irama menjadi tidak teratur dan menunjukkan adaptasi ya. Kemudian ada interpretasinya juga, semakin intens aktivitas fisik maka semakin tinggi pula kecepatan denyut nadinya. Di sini juga sudah, karena tadi kita meminta untuk membuat kesimpulannya juga, maka juga di sini tersedia kesimpulan dari tabel yang kita sediakan ya, yang kita minta dari analisis. Jadi ChatGPT ini bisa juga kita manfaatkan dalam menganalisis data ya, berbagai data yang jika kita bingung dan butuh bantuan untuk menganalisis dan pengen cepat, maka kita bisa memasukkan data tersebut ke ChatGPT. Oke, apakah Anda ingin saya bantu buatkan versi analisis dalam bentuk laporan? Karena mungkin tadi ya sebelum-sebelumnya saya minta dalam bentuk dokumen, maka ChatGPT menawarkan untuk membuat laporannya dalam bentuk Word. Oke. Tapi di sini saya tidak akan terlebih dahulu meminta laporan dalam bentuk dokumen. Saya ingin meminta buatkan dalam bentuk grafik. Dalam bentuk grafik diagram batang. Langsung muncul grafik diagram batangnya. Buatkan grafik batang siap pakai dalam bentuk Excel. Oke, kita lihat hasilnya bagaimana. Untuk membuat pembuatan grafik ini ternyata tidak langsung muncul grafiknya langsung. Oke, kita lihat ini, kita download seperti biasa dan kita lihat hasilnya. Alhamdulillah ya, dalam membuat grafik ini ternyata ChatGPT bisa langsung membuatkan dalam bentuk grafik pada Excel ya. Jadi nanti kita tinggal copy ininya, gambar dari grafik Excelnya ke dalam LKPD.
atau ke dalam laporan yang akan kita gunakan ya. Tadi saya sudah mencoba ChatGPT ini dalam berawal dari membuat bahan ajar, kemudian membuat LKPD-nya, kemudian menganalisis data dalam bentuk tabel ya. Bahkan ChatGPT juga kita bisa meminta membuat sebuah grafik ya dari tabel yang akan dibuat dalam bentuk grafiknya ya. Grafiknya diminta dalam bentuk Excel langsung juga bisa ya. Bahkan ChatGPT juga kita bisa gunakan untuk belajar hal-hal baru, misalkan penggunaan bagaimana cara penggunaan atau cara membuat virtual lab dengan menggunakan aplikasi. Oke, kita bikin virtual lab. Nah, di sini langsung muncul cara-caranya. Dan bahkan aplikasi yang menyediakan virtual lab bagi mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi ada muncul, atau saran aplikasi yang kita gunakan, langkah-langkahnya juga langsung, dan contoh praktisnya juga di sini langsung menggunakan pet interactive simulation ya untuk pembuatan virtual lab. Mungkin sekian yang dapat saya uraikan mengenai penggunaan ChatGPT dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam pemenuhan atau perencanaan pembelajaran. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Terima kasih telah menyimak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.